Sengketa lahan yang rencananya akan dibangun akses khusus angkutan tambang atau underpass oleh PT Sebuku Tanjung Kol atau STC hingga kini belum juga menemukan titik temu. Karena belum ada titik temu dalam sengketa ini, lahan yang berada di Desa Salino, Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru itu pun ditanami bibit pohon kelapa oleh pemilik lahan bernama Andi Firman. Andi Firman mengatakan ia menanami lahannya bibit pohon kelapa karena tidak ada kejelasan dari pihak PT STC untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena di atas lahan itu ada 2 pelang tertulis di beda tempat. Haji Sena yang ada bangunannya si Kentong, sebelah utaranya ada lagi. Yang mana sih yang sebenarnya yang kami pertanyakan nanti ke BPN, yang mana sih sebenarnya posisi tanah Haji Sena ini? Di atas lahan PEN juga, Pak? Iya, siap. Di tanah kami itu segel induk masih belum pernah diperjualbelikan ke pihak manapun. Sertifikat Haji Sena sama Satria sama Haji Suni. Nah, kita mau pertanyakan asal usul kepemilikannya dulu dari mana. Otomatis semua kegiatan saya di sini akan saya limpahkan ke kuasa hukum saya nanti langkah apa yang mau diambil. Ini istilahnya saya mau menguasai lahan saya sendiri yang dikuasakan ke ahli waris ke saya. Andi Firman berharap PT STC harus menyelesaikan sengketa ini sebelum membangun underpass di lahan miliknya tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Banjarmasin bakal melanjutkan kembali proyek normalisasi sungai di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur. Normalisasi sungai di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur mulai dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin pasca banjir pada awal tahun 2021 lalu. Proyek normalisasi sungai itu sempat terhenti pada beberapa bulan lalu, namun kini akan dilanjutkan kembali setelah pengumuman pemenang lelang. Normalisasi sungai, namun bukan lagi tanggap darurat, menjadi tugas fungsinya untuk pengendalian banjir. Sudah kami lakukan melalui refocusing atau penganggaran dari dana PTT. Sudah ada di pekerjaan sungai maupun di jembatan yang rendah. Jadi kami akan melakukan pengerukan, akan melakukan penyiringan di daerah veteran. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan pengerukan dan juga pembongkaran jembatan-jembatan yang ada di Ayani, khususnya jembatan-jembatan yang menghubung antara Ayani dengan perkampungan. Pemerintah Kota Banjarmasin akan menganggarkan dana sekitar 1,2 miliar rupiah untuk normalisasi berupa pembongkaran dan pengerukan Sungai Ahmad Yani. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani.
Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman, dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu abah rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.